Pengembaranku ternyata tidak sia-sia, Kakang Madrim. Aku bisa melihat langsung apa yang terjadi di kalangan rakyatku. Berbagai macam bentuk kehidupan yang selama ini belum pernah saya lihat dari tembok ke daton. Sudah merupakan kebiasaan. Seorang prabu biasanya cukup melihat kehidupan rakyatnya lewat laporan para tumenggung dan adipati. Adipati menerima laporan dari para kubu dan bekel. Bekel menerima laporan dari Jagabaya dan para kepala kampung. Itulah kenapa banyak raja yang menjadi membambung. Maksud Adi Prabu? Banyak rakyat yang menderita, tapi raja tidak mampu melihatnya. Tidak sedikit rakyat yang menjerit karena penderitaan mereka. Tapi kuping raja sama sekali tidak bisa mendengar. Karena semua laporan kehidupan yang masuk ke dalam kedaton sudah disaring dan diberi bedak. Supaya kelihatan indah, adem ayem, toto tentrem, kerto raharjo. Tidak baik seorang raja harus memikirkan hal-hal sepele seperti itu. Semua itu cukup ditangani oleh para rakyat dan tumenggung. Sebab ada yang jauh lebih penting dari urusan tetek bengek seperti itu. Adalah bagaimana supaya bisa menjaga wibawa. Pengembaranku selama ini membuka mata dan telingaku. Bahwa ternyata rakyat tidak pernah peduli apakah rajanya berwibawa atau tidak. Yang penting bagi mereka, apakah raja memperhatikan nasib mereka atau tidak. Pusaka terbaik ciptaanku dicuri. Aku yakin ada orang lama perguruan Sugalu yang mempengaruhi istriku. Saya tidak tahu apakah ini hanya kebetulan terjadi. Sejak Nyai Nila pergi, Ki Darpasura tidak pernah kelihatan di rumahnya maupun di padepokan. Kata pekatik rumahnya, Ki Darpa pergi mengendarai gerobak di hari yang sama dengan kepergian Nyai Nila. Darpasura? Apa mungkin adik kandungku tega mengkhianatiku, Subada? Saya benar-benar tidak tahu, Guru. Siapapun boleh meninggalkan padepokan Sugalu ini. Tapi tidak dengan cara buruk seperti ini. Semua orang sudah dikerahkan menyisir pantai. Bahkan, beberapa orang pun sudah sampai di Pulau Hantu. Tapi Biung belum juga diketemukan. Terus terang, saya bingung, Kakang. Kamu siap menghadapi Gusti Empu, juga para tumenggung Sedayu, kalau kembali ke padepokan Sugalu? Maksudmu, kamu lebih suka tetap tinggal di pulau ini? Karena kamu naksir sama cucu Kalapati itu, kan? Lu, jangan keungkit itu lagi. Aku sudah katakan semuanya kepadamu. Tantri hanyalah teman biasa. Apakah aku harus bersikap kasar kepada orang yang pernah menolongku? Tidak perlu kasar, tapi perlu ada jarak. Selama ini, kesannya Kakang terlalu memberi kesempatan pada gadis centil itu. Kakang memang senang, kan? Galuh, jangan. Senang? Galuh. Jangan, Geli. Galuh, jangan, Geli. Kakang, tunggu. Kakang, jawab dulu pertanyaanku. Ayo, ngaku saja, benar kan? Kakang, ayo. Dinda Prabu, baru beberapa hari di sini. Sebenarnya akan lebih baik kalau Dinda pergi setelah melakukan pasemuan agung dengan segenap pamong. Terus terang, hampir seluruh rakyat Malawapati masih berkabung. Pertama karena kematian Dinda Setiawati. Dan kedua, karena kepergian Adi Prabu sendiri. Kakang Madrim, masih ada beberapa persoalan
yang belum aku selesaikan. Aku akan segera kembali kalau semua persoalan sudah bisa dibereskan. Jaga baik-baik negeri ini, Kakang. Dan perintahkan rakyat menghentikan perkabungan. Karena aku masih dalam keadaan selamat. Baik, Dinda Prabu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya Di Prabu lakukan. Gusti Prabu. Guru menangis? Mana? Mana Nini Saroya? Sejak siang saya duduk di sini, merenungi nasib buruk yang sedang saya alami. Hampir dengan waktu yang bersamaan, saya kehilangan segala-galanya, Gusti. Mungkin juga harapan saya. Apalagi yang terjadi, Guru? Rupanya itu Guru Dinda Prabu. Terus terang, hati kecil saya tidak percaya bahwa Sintawati melakukan aib yang menjijikkan itu. Tapi Guru tidak berusaha melakukan apapun? Sejak itu hati saya selalu gelisah. Saya selalu dikejar perasaan bersalah. Lalu saya melakukan semedi memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Apa yang harus saya lakukan? Ternyata hal yang tidak pernah saya duga sama sekali memukul batin saya lebih berat lagi, Gusti. Nila Saroya minggat setelah mencuri beberapa kitab perguruan Sugalu. Darpasyura, adik kandung yang selama ini saya bimbing, telah berkhianat. Saya curiga, dia juga yang mengatur pelarian dan pencurian. Dia minggat bersama Nila. Saya ikut berbela sungkawa, Guru. Soal kitab tidak terlalu mengganggu pikiran saya. Saya masih bisa menyusunnya kembali. Tapi bayi yang dalam kandungan Nila itu adalah darah daging saya, Gusti. Bayi itu bukan anak Guru, bukan titisan Guru. Ketika Guru mengawini Nila Saroya, dia sudah 2 sasi tidak datang bulan. Dari mana Gusti Prabu tahu? Saya kebetulan melihat mereka berdua di tengah hutan. Dan mendengarkan pengakuan Nila Saroya. Bibit yang dia kandung adalah titisan Sudamani. Yang telah memperkosanya ketika semua saudara seperguruannya dikalahkan oleh pendekar Durjana itu. Dia? Nila Saroya, putri Mpu Ranggasuli. Dari perguruan Halimun Petak. Ranggasuli. Dia telah tewas di tanganku. Waktu terjadi perseteruan antara Padepokan Sugalu dengan Padepokan Halimun Petak. Tapi saya yakin, apa yang dilakukan Nila Saroya
bukan karena dendam kepada guru, tapi dendam dia kepada Sudamani. Apa maksud Prabu? Supaya saya tidak menghukum Saroya maupun Darpasura? Paling tidak Nila Saroya, karena sebenarnya dia wanita yang perlu dikasihani. Guru masih bisa memperbaiki kesalahan dengan mencari kembali Galuh Parwati dan Nyai Sintawati. Saya yakin Darpasura telah membunuh Dinda Sintawati dengan cara menenggelamkannya di laut. Saya benar-benar jadi orang kalah, Gusti Prabu. Bagaimana kalau guru tidak mau menerima kita? Kita mengembara. Mungkin ke negeri Mawapati. Karena dari dulu Gusti Prabu Anglingdarma pernah menjanjikan mau mengajak saya ke sana. Saya sudah minta dibuatkan ketupat untuk bekal selama pelayaran kita. Dengan jung kecil, kemungkinan kita akan jauh lebih lama dari pelayaran kita ke pulau ini. Kita harus mengatakan pada Kalapati bahwa dia tetap hanya seorang wakil penguasa di pulau ini. Karena kita telah menaklukkan mereka. Kamu masih menginginkan untuk menguasai pulau menjijikkan ini, loh. Sekedar supaya dia tahu bahwa dia orang taklukan. Pokoknya kakek harus menahan Seliwa di sini. Buat apa? Kalau dia hengkang dari sini, aku malah senang. Dan pulau ini akan menjadi milikku lagi. Kek, saya mencintai Suliwa, Kek. Saya bisa mati kalau harus berpisah sama dia, Kek. Kakang, Kalapati masih belum kelihatan. Kakang! Kakang Seliwa! Kakang! Dia lagi. Kakang Seliwa! Kakang! Ada apa? Kakek, tolong kakek. Kenapa kakek? Dia tiba-tiba pingsan. Tolong kakak. Pingsan? Sebentar ya. Loh, Apa? Sana, tolong kakek si centil itu. jangan begitu. Bagaimanapun, saya tidak bisa melepaskan kewajiban saya sebagai seorang tabib. Saya kan tidak melarangmu. Lagi pula itu bukan urusanku. Sebaiknya kau ikut. Bagaimanapun, kita perlu bicara dengan Kalapati. Hah, di mana dia? Di rumah.
Racun. Cepat ambilkan air. Kakekmu terkena racun ikan gelembung dan bunga karang darah. Baik. Masih bisa diselamatkan, Kakang? Tugas seorang tabib adalah berusaha. Heh, kenapa kamu tampak senang melihat kakekmu yang sekarat itu? Jangan-jangan kamu sendiri yang meracuninya. Kenapa Nini bicara begitu? Kalau saya mengharapkan kematian kakek, buat apa saya minta tolong sama Kakang Suliwa? Jangan berani-berani menggoda kekasihku, Tantri. Saya juga mencintai Kakang Liwan ini. Kamu bisa kumpul. Kebenaran terungkap. Sinopsis. Ketika Malwapati mulai goyah akibat keputusan-keputusan raja yang dipengaruhi racun hati, para dewa mulai murka. Sinyal-sinyal kebenaran muncul satu persatu. Dapatkah Angling Dharma melihat kebenaran sebelum segalanya terlambat? Alur cerita. Di penjara bawah tanah istana, Batik Madrim tetap tenang. Ia tahu kebenaran akan terungkap. Sementara itu, Pangeran Panji yang merasa kehilangan kepercayaan ayahnya, mulai menyelidiki jejak pertemuan rahasia Nila Saroya. Dibantu oleh Dayang Tua yang pernah menjadi pelayan mendiang Ratu Sekarwangi, mereka menemukan kitab tua yang menyimpan mantra pemecah pengaruh hitam. Kitab itu mengandung syair kuno yang bisa menyadarkan raja dari pengaruh jahat. Pangeran Panji membacakan mantra itu di malam purnama, tepat saat Angling Dharma hendak menghukum mati Batik Madrim. Dramatisasi, langit bergemuruh, dan Angling Dharma tiba-tiba roboh. Dalam penglihatan batinnya, ia bertemu arwah Sekarwangi yang memperingatkannya, "Waspadalah, wahai suamiku. Yang kau cintai menyimpan racun di balik senyumnya." Angling Dharma pun terbangun dan menyadari semuanya. Ia membebaskan Batik Madrim dan menyergap Nila Saroya yang tengah bersiap kabur bersama Resi Gantara. Adegan laga, terjadi pertarungan antara Angling Dharma dan Resi Gantara yang menggunakan ilmu hitam. Dengan ajian Bayu Bajra, Angling Dharma berhasil mengalahkan sang Resi. Nila Saroya ditangkap dan diasingkan ke hutan larangan sebagai hukuman atas pengkhianatannya. Penutup, Angling Dharma berdiri di hadapan rakyatnya, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat karena terlena oleh tipu daya. Ia memulihkan jabatan Batik Madrim dan memeluk Pangeran Panji dengan haru. Kepercayaan adalah anugerah dari Sang Hyang Tunggal, dan tak boleh dicemari oleh hasrat yang buta.